Salam saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Cornelius Rico STH. Saya bertugas di Resort GKI Semihim, dan pada kesempatan yang sangat istimewa ini dalam program PSJD GKI, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 yang sesuai dengan Almanak Mas GKI Rabu 26 Juni 2024. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, arahkanlah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-17, demikian pembacaannya. Dengan perikop, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali, ayat yang ke-8. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terapim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terapim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Ayat yang ke-17, berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?" Demikian pembacaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bersama tentang perbuatan Saul yang sangat tidak terpuji yang ia lakukan kepada Daud. Bisa kita katakan bahwa perbuatan Saul ini sudah di luar akal sehat manusia, ya. Karena ia sangat nekat sekali ingin membunuh Daud. Bahkan dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Samuel ini. Misalnya kita lihat pada 1 Samuel pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dijelaskan juga dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Diterangkan di situ, sebenarnya Saul ini sudah beberapa kali, ya, mencoba membunuh Daud, namun selalu gagal. Dan rencana pembunuhan yang dilakukan Saul ini sebenarnya masih, ya, tutup-tutupi. Dan berjalannya waktu dijelaskan dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang merupakan bagian firman Tuhan hari ini menerangkan bahwa kali ini Saul pun terang-terangan kepada Yonatan anaknya dan kepada para pegawainya bahwa ia akan membunuh Daud. Nah, hal itu pun terjadi, ya, seperti yang dijelaskan firman Tuhan hari ini dalam 1 Samuel pasal 19
ayat 8 sampai ayat yang ke-17, Saul kembali mencoba membunuh Daud dengan melemparkan tombaknya kesekian kalinya kepada Daud. Tetapi lagi-lagi Daud dapat menghindar dan selamat. Namun, Saul lagi-lagi tidak kehabisan akal. Setelah Daud melarikan diri darinya, Saul menyuruh para pegawainya untuk menangkap dan membunuh Daud. Tetapi, Daud melarikan diri dari penangkapan itu atas perintah istrinya yang bernama Mikal. Lagi-lagi, Daud selamat dari pembunuhan itu. Pokoknya, pikiran dan hati Saul ini selalu ingin membunuh Daud. Pertanyaannya, kenapa Saul sangat nekat sekali ingin membunuh Daud? Dan ia berkali-kali melakukan pembunuhan terhadap Daud namun selalu gagal. Bahkan ia selalu tidak habis akal untuk membunuh Daud. Kira-kira kenapa? Saya jawab, karena Saul iri hati kepada Daud. Pertanyaan kedua, kenapa Saul iri hati kepada Daud? Kira-kira kenapa? Dijelaskan dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di situ diterangkan bahwa sepulangnya Daud berperang mengalahkan orang Filistin, umat Israel sangat bergembira, terkhususnya perempuan-perempuan Israel dari segala kota bernyanyi dengan riang, dengan sukacita. Dan bahkan perempuan-perempuan itu berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, mendengar hal itu Saul menjadi sangat marah. Saul berkata dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, sejak hari itulah Saul sangat benci dan iri hati kepada Daud. Nah, keirihatian Saul kepada Daud dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ini ialah menjelaskan bahwa Saul iri hati kepada Daud karena ia tidak dapat pujian yang hebat dari bangsa Israel dibandingkan pujian bangsa Israel kepada Daud. Pujiannya seperti tadi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Bahkan Saul berkata, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Nah, saudara-saudari, tentu Saul merasa bahwa ia dinomor duakan. Apalagi ia masih menganggap dirinya sebagai raja, orang yang nomor satu di bangsa Israel. Ia merasa kalah dari Daud, tentu itu. Ia merasa tersaingi. Tentu ia curiga bahwa bangsa Israel sangat menyukai Daud dibandingkan dengan dirinya. Ia merasa orang Israel sudah tidak menganggap dirinya sebagai raja. Ia curiga Daud sudah menghancurkan hidupnya. Ia merasa kepopulerannya sudah dihancurkan oleh Daud. Tentu ia juga merasa kepercayaan orang Israel kepada dirinya sudah hilang. Nah, tentu Saul curiga dan mengasumsikan bahwa Daud sudah menjadi rival hidupnya. Itulah sebabnya iri hati Saul kepada Daud. Demikian juga Saul iri hati kepada Daud karena ia takut jabatannya akan diambil oleh Daud. Misalnya tadi dikatakan oleh Saul, katanya ialah akhir-akhirnya jabatan itu pun jatuh kepadanya. Nah, di sini tentu Saul merasa, ini sudah tidak benar. Ia berpikir, jahat sekali Daud sampai seperti ini. Dan pikirannya selalu negatif tentang Daud. Akhirnya, di matanya, Daud salah, selalu salah, selalu salah. Sebenarnya apa yang dilakukan Daud tidaklah demikian. Namun iri hati Saul sudah menjadikan dirinya diselimuti kebencian dan kejahatan. Nah, saudara-saudari, disinilah awal mula masalahnya Dan iri hati Saul pun bertumbuh setiap hari kepada Daud. Bahkan iri hatinya ini menghilangkan akal sehatnya dan memutakan hidupnya.
sehingga Saul sangat nekat sekali ingin membunuh Daud. Dan ia berkali-kali melakukan pembunuhan terhadap Daud, namun selalu gagal. Bahkan ia selalu tidak habis akal untuk membunuh Daud karena ia iri hati kepada Daud. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kehidupan Saul ya, dalam beberapa pasal dalam kitab 1 Samuel ini, setelah ia mengalami iri hati kepada Daud, sangat terlihat hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat tinggal diam dan bertumbuh dalam iri hatinya. Seakan iri hati itu menjadi ladang subur bagi iblis untuk bercocok tanam kebencian, kejahatan dalam diri Saul. Dan juga terlihat hidupnya menjadi hancur berantakan. Hidupnya tidak bahagia, kelihatan hidupnya stres. Hidupnya jauh dari damai sejahtera. Hidupnya kelihatan tidak tenang. Bahkan ia sibuk membandingkan dirinya dengan Daud. Ia selalu berpikiran jahat negatif. Bahkan terlihat juga relasi sosialnya menjadi rusak. Mentalnya menjadi rusak. Bahkan spiritualitasnya kepada Allah juga menjadi rusak. Bahkan juga terlihat ia seperti hilang akal sehat. Hidupnya menjadi buta. Bahkan ketika kita lihat seolah-olah ia tidak memikirkan kehidupannya ke depan. Hidupnya tanpa terarah. Bahkan ia tanpa memikirkan atau memiliki harapan ke depan. Nah, jadi saya melihat iri hati Saul ini sangat mengerikan ya. Kenapa? Karena memiliki daya kuat untuk menghancurkan hidup. Dan saya coba merenungkan bahwa iri hati itu sangat berbahaya bagi seorang yang mengalaminya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita dapat diingatkan ya, bahwa iri hati itu sangat berbahaya bagi kita. Bahkan Alkitab secara eksplisit menjelaskan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Iri hati itu masuk dalam daftar-daftar dosa yang sangat berat. Kenapa? Karena apabila orang yang melakukannya dikatakan pada ayat yang ke-21, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dijelaskan juga dalam Amsal pasal 14:30b, iri hati dapat membusukkan tulang. Nah, dalam ayat ini sebenarnya menerangkan bahwa dampak iri hati itu begitu berbahaya. Karena menjadi penyakit dalam kehidupan, membusukkan hidup seorang yang mengalaminya. Dikatakan sekeras tulang bisa membusuk. Nah, tentu kita tahu kalau mayat dikremasi butuh suhu 5.000 derajat Celcius untuk membakarnya supaya menjadi abu. Kadang-kadang beberapa bagian tulang ada yang belum hancur dengan ketinggian suhu 5.000 derajat Celcius. Mungkin ditambah lagi 7.000 bahkan sampai 10.000 derajat Celcius. Baru barangkali menjadi debu atau abu semuanya. Tetapi Amsal pasal 14 ayat 30b menyatakan bahwa iri hati membusukkan tulang. Ya, tulang itu keras sekali ya, tapi busuk. Berarti iri hati memiliki daya rusak yang tinggi. Sekeras tulang pun bisa membusuk, apalagi dalam konteks kehidupan. Juga dijelaskan dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, sebab di mana iri hati ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ayat ini juga menerangkan bahwa kalau kita iri hati, memelihara iri hati, dan dimanapun kita berada, misalnya kita di dalam lingkungan gereja, di yayasan, organisasi, lembaga, di pekerjaan, di pelayanan, di dalam keluarga kita, ataupun di mana saja kita, pasti kalau ada iri hati itu akan banyak terjadi kekacauan, bahkan akan melahirkan kejahatan. Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa iri hati itu sangat berbahaya. Saya mengajak kita coba hening sejenak untuk sekedar mengevaluasi diri ya. Apakah kita sudah terbebas dari rasa iri hati atau kita sedang diracuni oleh rasa iri hati ya. Misalnya kalau kita sudah terbebas dari rasa iri hati, puji Tuhan. Dan kita harus bersyukur ya. Karena kita sudah hidup dewasa beriman dalam Yesus Kristus. Kita akan menikmati hidup ini dengan berkualitas. Bahkan kita akan selalu memiliki kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, ketenangan.
di sepanjang kehidupan kita. Nah, kalau kita sedang diracuni oleh rasa iri hati, ini sangat berbahaya bagi kita. Sebenarnya, kita lagi menghancurkan hidup kita sendiri, dan hidup kita sebenarnya sedang mengalami pembusukan seperti dibilang Amsal pasal 14:30b tadi. Hal itu pun tergambar pada Saul. Ketika ia iri hati kepada Daud, hidupnya begitu menjadi hancur. Dan banyak kerugian yang ia dapatkan, bahkan hidupnya digambarkan dalam proses pembusukan. Nah, saudara-saudari, kalau kita sedang mengalami iri hati, saya yakin dan percaya, setiap hari kita akan terganggu melihat orang lain maju. Tidak suka melihat orang lain bahagia. Kalau orang lain punya pacar, orang menikah, pokoknya kita tidak suka. Orang lain dapat pekerjaan, tentu kita tidak suka. Orang membeli mobil baru, rumah, HP baru, sepeda motor baru, yang ada kita benci, kita tidak suka. Orang studi S3 kita tidak suka. Orang punya anak kita tidak punya, kita tidak suka. Kalau orang gerejanya maju daripada gereja kita, kita tidak suka. Kalau orang jalan-jalan ke luar negeri, misalnya ke Yerusalem, kita tidak suka. Orang sukses dari kita, berhasil, berprestasi dari kita, kita tidak suka. Orang lain naik jabatan, kita tidak suka. Orang lain terkenal, populer, dikenal banyak orang, kita tidak suka. Orang penampilannya menarik dari kita, kita tidak suka. Pokoknya setiap hari kita tidak suka dan terganggu atas kebahagiaan, keberhasilan orang lain. Bahkan saya pernah mendengar khotbah dari pendeta Ezra Soru. Ia mengatakan bahwa iri hati itu sangat menderitakan orang yang mengalaminya. Kalau orang yang diirikan itu malah aman. Kita yang iri, kita yang susah, kita yang iri, kita yang menderita. Kenapa? Misalnya orang yang kita irikan beli sepeda motor baru, kita yang menggas-gas. Dia membeli kulkas AC baru, kita yang kedinginan. Dia membeli kipas angin, kita yang berputar-putar. Dia pakai baju merah, kita bilang, ih merah. Maka iri hati itu sangat menyengsarakan, sangat menyusahkan, menderitakan bagi orang yang mengalaminya. Dan tanpa sadar, ketika kita memelihara iri hati dalam hidup kita, itu akan merusak hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Misalnya teman, tim, pelayanan, atasan, pimpinan kita, bawahan kita, bahkan dalam keluarga akan menjadi rusak. Bahkan itu juga akan merusak hubungan spiritual kita dengan Allah. Bahkan mental kita juga akan jadi buruk. Jiwa kita tidak senang, gelisah, stres, dan perasaan kita terganggu dan sebagainya. Dan ketika kita sebagai orang beriman, kalau kita iri hati, bagaimana bisa berdoa? Bagaimana bisa melayani? Bagaimana bisa bersaksi? Bagaimana bisa membangun leadership atau kepemimpinan kalau kita iri hati? Karena iri hati itu akan menghambat kita. Dan sebagai penutup dalam renungan ini saya berpesan, iri hati itu sangat berbahaya. Ia memiliki daya rusak yang hebat. Ia akan menghancurkan hidupmu. Ia akan membusukkan hidupmu. Ia akan merampas kebahagiaanmu. Ia akan menyeretmu pada kekacauan dan kejahatan. Ia akan merusak relasimu. Ia akan merusak mentalmu. Ia akan merusak imanmu. Ingat, iri hati dapat menjadikan ladang yang subur bagi iblis roh jahat untuk bercocok tanam. Kebencian itu sangat terlihat pada kehidupan Saul ketika ia iri hati kepada Daud. Waspadalah dan jauhilah iri hati karena ia berbahaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kiranya firman Tuhan mampu untuk menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah di sepanjang setiap aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin.